Gen Sagopi seri 197 Rarasati Rabi Prabu Salyon Toko Geram. Peristiwa Dewi Erowati kini terulang kembali. Namun demikian suatu kebetulan juga bahwa sekarang ada dua orang tertuduh sebagai pencuri, yaitu Raden Harjuno dan Basukarno, serta seorang yang sedang melamar yaitu Raden Duryudono. Prabu Salyon Toko kemudian meminta untuk menemukan kembali Dewi Surtikanti. Barang siapa yang bisa memboyong kembali Dewi Surtikanti ke Manduro, dialah yang menjadi jodohnya. Mereka kemudian berangkat mencari Dewi Surtikanti yang dicuri orang. Basukarno, Raden Harjuno, dan Raden Duryudono beserta para Korawa. Sesampai di luar batas negeri, mereka belum tahu harus menuju ke arah mana. Basukarno kemudian menyuruh Raden Harjuno untuk pulang, karena ialah yang lebih berhak untuk menyelamatkan Dewi Surtikanti. Namun Raden Harjuno juga merasa bertanggung jawab, karena ialah yang semula dituduh sebagai pencurinya. Terlebih ia pun telah sanggup di hadapan raja untuk menyerahkan Dewi Surtikanti. Harjuno, aku tahu kau lebih dekat dengan Dewi Banowati dan kau pernah menyakiti hati Dewi Surtikanti. Bagaimana mungkin kau akan berjodoh dengan Dewi Surtikanti? Bertanya Basukarno. Bukan masalah jodoh, tetapi tentang seorang kesatria yang telah sanggup di hadapan raja, jawab Raden Harjuno. Terjadi perdebatan panjang antar keduanya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perkelahian. Basukarno yang lebih tua beberapa warsa dari Raden Harjuno telah lebih dahulu berguru kepada beberapa guru olah kanuragan yang mumpuni. Terlebih Basukarno memang mempunyai tekad yang kuat untuk mengangkat derajat dari anak seorang sais kereta. Sehingga ia dengan tekun menggembleng diri, dengan bakat yang mumpuni dan tekad yang kuat, serta tekun menjalani. Basukarno telah tumbuh menjadi seorang yang matang dan pilih tanding. Tak heran karena Basukarno sesungguhnya adalah putra Batara Surya. Namun Raden Harjuno yang masih muda itu telah mendapat tuntunan dari kakeknya sendiri, Resi Abyoso, seorang resi yang telah buntas ing kawruh, dan secara tidak langsung mendapat bimbingan dari Bathara Indra di sebuah hutan. Harjuno pun telah memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Terlebih para Pandowo yang selalu disia-siakan oleh para Kurawa itu telah menumbuhkan semangat dan tekad yang kuat untuk bisa melindungi dirinya sendiri, tak terkecuali Raden Harjuno. Perkelahian pun berlangsung sangat seru, masing-masing dengan bekal ilmu yang mumpuni. Basukarno yang lincah, kuat, dan matang menyerang bagai burung sikatan menyambar-nyambar dari berbagai arah. Sedangkan Raden Harjuno dengan tenang dan gerakan yang sederhana masih mampu mengelak dari serangan yang beruntun itu. Sekali dua kali serangan Basukarno bisa menembus pertahanan Raden Harjuno. Basukarno heran jika orang lain yang terkena pukulan yang dilambari dengan ilmunya itu pasti sudah terkapar di tanah. Namun Raden Harjuno masih berdiri tegak dan bahkan memberikan perlawanan. Pati Sengkuni, Raden Duryudono, dan para Kurawa yang tidak tahu mesti ke arah mana
hanya mengikuti saja kemana Basukarno dan Raden Harjuno pergi. Kini mereka menyaksikan perkelahian antar keduanya. Mereka sangat takjub akan kehebatan keduanya. Pantas saja mereka tidak mampu menangkap maling di kamar Dewi Surtikanti ketika itu. Bersambung. Hanya dengan tekad yang kuat serta semangat yang tak pernah kendor, seseorang akan mampu mengembangkan diri menjadi seorang yang tangguh.